Bagian ada yang pro dan yang lain kontra terhadap poin-poin tertentu di dalam doktrin ini. Karena itu RBS berinisiatif untuk menggelar talk show atau diskusi asik pada malam hari ini dengan tujuan untuk memberikan ya semacam input atau masukan dari perspektif tertentu yang mungkin bisa saja berbeda dengan apa yang saudara pahami selama ini. Dan RBS saat ini mengusung tema terkait eskatologi, yaitu amillennialism, history, doctrine, and the logic. Nah, ini terkait dengan pembahasan tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, sebelum kita masuk di acara ini pada malam ini, sebetulnya kami menganjurkan saudara untuk mengetahui dulu secara baik ya apa istilah-istilah yang digunakan dalam topik ini. Karena ini terkait dengan eskatologi, jadi saudara harus tahu apa itu eskatologi, ada berapa cabangnya. Lalu ketika bicara tentang kerajaan 1000 tahun, itu akan muncul banyak istilah yang mungkin belum familiar di antara saudara. Ada amillennialisme, kemudian premill, dispensasionalisme, dispen historis, dan sebagainya. Nah, saya menganjurkan saudara untuk bentar ya. Saya menganjurkan saudara untuk datang dulu ke channel Verbum Veritatis ya. Pak Deki sudah memberikan presentasi sebelum kita masuk dalam acara ini. Nanti saudara bisa dengarkan di sana ada istilah-istilah yang dijelaskan oleh Pak Deki Gadas, apa itu eskatologi, berapa bagian dalam eskatologi, apa itu premil, amil, dan seterusnya. Supaya kalau kita sudah mengerti semua istilah tersebut, saudara nanti diharapkan untuk tidak gagal paham ketika ada presentasi dari narasumber yang pasti akan banyak melontarkan istilah-istilah semacam demikian. Tapi kalau saudara sudah ada di dalam ruangan Zoom ini dan saudara ada di sini, saya tentu tidak akan mengusir saudara ya. Saudara tetap ada di sini, tapi kalau saudara tidak paham dengan istilah-istilah tersebut, saudara nanti setelah ini bisa nonton presentasi Pak Deki di channel Verbum Veritatis. Kemudian saudara bisa putar ulang rekaman daripada acara kita malam hari ini supaya kita bisa memahaminya secara baik. Oke, saya lanjut lagi sekarang. Jadi tema kita adalah amillennialism, history, doctrine, and the logic. Ini akan kita bahas, jadi kita akan meninjau amillennialism itu dari sisi historis, doktrinal, biblikal, lalu aspek logiknya seperti apa. Saya akan memperkenalkan narasumber ya. Bentar. Kok tidak jalan? Ya, saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Jadi RBS mengundang ada 3 pemateri yang siap untuk memberkati kita malam hari ini. Yang pertama adalah Pak Gracia Pelo, MTH. Beliau S1 dari STAN, lalu MTH di STT IKAT, lalu beliau juga dosen apologetika di STAN Malang, kemudian dosen Islamologi di STT RAI Batam. Pak Gracia akan memberikan materi seputar sejarah daripada teori-teori eskatologi, lalu juga akan menyoroti bagaimana pandangan gereja purba, ya gereja kuno, tentang eskatologi ini, dan mungkin akan ada kemiripan dengan posisi amillennialism. Dan nanti Pak Gracia akan membongkar dokumen-dokumen gereja kuno dan akan membandingkan dengan posisi amillennial. Lalu Pak Gracia akan bahas tentang rapture ya. Rapture itu seperti apa? Ada yang mengatakan itu didasari pada mimpi. Mulanya itu ada mimpi seseorang, kemudian itu dipopulerkan lebih lanjut di dalam novel Tim Lahai dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian Pak Gracia Pelo yang akan membahas hal tersebut. Ini pembicara pertama. Lalu ada pembicara kedua kita, yaitu Dr. Deki Gadas. Pak Deki STH di STT Setia Jakarta 2003, lalu MDiv di STT Amanat Agung Jakarta, MTH bagian Perjanjian Baru di STT I3 Malang, lalu kemudian Doktor Teologi di bagian Teologi Biblika di IKB Balikpapan. Kemudian sekarang Pak Deki menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Tamar Indonesia, RAI,
dan juga dosen hermeneutik, Biblika PB, dan Teologia Biblika. Nah, malam hari ini Pak Deki ke bagian materi tentang kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini pusat perdebatannya juga salah satu di titik ini ya, tentang bagaimana kerajaan 1000 tahun tersebut menurut Wahyu pasal yang ke-20. Jadi di bagian ini kita mengharapkan nanti Pak Deki akan melakukan eksegesis terhadap teks pasal Wahyu pasal 20, dan nanti akan ditentukan apakah teks itu atau istilah kerajaan 1000 tahun itu bisa dipahami secara literal, atau sebaliknya mungkin itu mengacu pada hal yang figuratif, menunjuk pada simbol-simbol tertentu. Nah, ini akan dibahas oleh Dr. Deki, dan saya yakin kita akan memperoleh berkat yang luar biasa malam hari ini. Pembicara ketiga tidak kalah menarik dari dua pembicara sebelumnya yang juga tentunya kita sudah kenal dalam dunia teologi. Beliau adalah Dr. Togardo Siburian. Pak Siburian menyelesaikan S1 STH di Institut Alkitab Tiranus Bandung, kemudian MDiv di International Center for Theological Studies, kemudian MTH di institusi yang sama, lalu Doktor Teologi di I3 Malang, dan kemudian Pak Siburian sebagai dosen sistematik di STT Bandung, lalu juga merupakan ketua Dewan Redaksi Jurnal Teologia Stulos. Nah, Pak Siburian akan menyampaikan materi dengan judul The Logic of Millennialism atau Siliasm. Nah, apa itu the logic terkait dengan milenial? Saya juga belum tahu. Nah, sebentar kita akan cari tahu sama-sama bagaimana pemaparan daripada Pak Togardo, dan saya yakin juga akan memberkati setiap saudara sekalian. Oke, jadi susunan acara kita pada malam hari ini seperti ini ya. Yang pertama ada pembukaan, sudah saya sampaikan tadi, kemudian ada presentasi dari 3 narasumber, masing-masing narasumber kami berikan waktu 30 menit. Jadi total ada 90 menit. Kemudian ada sesi tanggapan, ada 2 penanggap yang sudah hadir. Yang pertama adalah Dr. Stanley, ini beliau orangnya, beliau sangat ganteng ini. Beliau adalah dosen di STT Setia Jakarta. Kemudian ada penanggap yang kedua yaitu Pendeta Yan Suhendra, ini orangnya. MTH, beliau pernah mengajar di Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa di Manado, kemudian sekarang melayani di Jam Ministry. Yang keempat, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab berlangsung selama 60 menit. Kemudian ada closing statement dari 3 narasumber masing-masing, kurang lebih 3 menit, atau nanti bisa lewat sedikit, nggak masalah. Kemudian ada doa penutup, nanti saya akan tunjuk salah seorang peserta yang untuk masuk dalam doa penutup. Jadi total seluruh acara kita malam hari ini kurang lebih sekitar 200 menit ya, 3 jam 20 menit, dan kita akan berhenti di pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Oke. Bentar ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk langsung ke sesi pemaparan materi. Untuk bagian yang pertama, saya persilakan Bapak Gracia Pelo untuk mempresentasikan materi terkait dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo, Pak Gracia. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini. Ini khusus ini suatu diskusi yang agak marak akhir-akhir ini karena banyak kelompok-kelompok Kristen sudah mendiskusikan, ada yang ketakutan, ada yang berdebat tentang teori-teori akhir zaman. Nah, saya kok dibandingkan dengan Pak Dr. Deki Gadas dan Dr. Siburian, saya nggak ada apa-apanya karena ini bukan fak yang saya tangani secara khusus. Saya hanya menyampaikan sudut pandang eskatologi yang diajarkan di dalam gereja ortodok. Akhir zaman itu suatu kepastian, sama seperti kematian. Kita hidup pasti mati. Bagaimana cara kita mati, itu kita nggak tahu. Macam-macam cara kita bisa meninggal. Nah, dari semua teori-teori akhir zaman yang muncul dari sejak gereja kuno, kemudian gereja-gereja berikutnya sampai hari ini, itu banyak sekali teori dan semua menggunakan ayat-ayat Alkitab
dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Dan di dalam pengajaran eskatologi, karena ini kita membicarakan sesuatu yang terjadi di akan datang, yang belum kita alami, sehingga banyak asumsi, dan di mana perdebatan di dalam hal ini seringkali bisa menimbulkan suatu kebingungan, bahkan sesuatu yang menakutkan. Sehingga terus terang kalau kita berdiskusi antara berbagai teori, pada dasarnya kita sedang berdebat mengenai asumsi siapa yang paling benar, kira-kira begitu. Nah, dari yang saya tahu, saya tidak mempersiapkan secara bagus dalam materi ini, karena ini bukan sesuatu yang spesial yang saya kuasai, tetapi dari semua buku-buku yang sejauh yang saya baca, yang sedikit ini, ada banyak teori tentang akhir zaman yang dapat dikategorikan dalam penggolongan yang saya buat di dalam materi malam hari ini. Pre-millennium theory, post-millennium theory, amillennium theory, pre-tribulation theory, post-tribulation theory, rapture theory dispensasional, termasuk teori-teori eskatologi dari kelompok-kelompok liberal. Jadi, jumlah teori-teori akhir zaman itu banyak sekali, dari yang paling kuno sampai kelompok-kelompok Kristen liberal, banyak sekali. Nah, di dalam teologi ortodok, pandangan gereja ortodok tentang akhir zaman, kita tidak menamakan diri amillennium atau postmillennium atau premillennium karena ini istilah-istilah yang baru dibuat di dalam teologi Protestan. Tetapi apa yang kita ajarkan, yang diajarkan di dalam gereja kita, itu lebih dekat dengan amillennium. Jadi amillennium itu merupakan, kalau saya lihat itu, doktrin gereja yang tua, yang sekalipun kita tidak menyebutnya amillennium, tapi kita sangat mirip dengan amillennium. Jadi gereja ortodok, gereja kuno, sampai kelompok gereja Calvin Protestan, itu punya pandangan yang sama. Setelah zaman gereja kelompok-kelompok ke Protestanisme, kekristenan yang baru-baru belakangan itu baru memunculkan teori-teori yang baru, berbeda dengan pandangan gereja-gereja yang kuno. Jadi kalau dari kelompok eskatologi yang paling awal, hampir seluruh gereja itu pandangannya mirip, dekat dengan amillennium. Baru kemudian pasca di atas abad 18, baru muncul berbagai teori-teori baru tentang akhir zaman. Jadi yang diajarkan di gereja-gereja Pentakosta karismatik, itu baru berumur tidak lebih dari 100 tahun. Itu yang paling terakhir. Yang diajarkan di dalam gereja ortodok, karena akhir zaman adalah suatu kepastian, kita tidak lagi bingung. Yang diajarkan di dalam gereja ortodok, semua umat Kristen ortodok didoktrin untuk hadapi akhir zaman apapun yang akan terjadi. Ini suatu jargon yang umum di gereja ortodok, yang kita baca di dalam kutipan quote-quote ortodok. Our main business is preparing the dead. Urusan kita yang terutama selama hidup ini, kita hanya mempersiapkan kematian. Ini menjadi jargon roh semangatnya gereja ortodok. Jadi kapanpun kita mati atau kita menghadapi akhir zaman dalam model apapun, kita harus siap. Karena itu tidak terelakkan. Karena Yesus sendiri yang sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Masalahnya, apakah kita siap apa tidak? Mengenai akhir zaman model apapun tidak ada urusan buat orang-orang ortodok. Orang ortodok di dalam teologinya tidak memusingkan akhir zaman seperti apa, siapakah yang jadi antikristus, tidak pernah pusing tentang itu. Yang diajarkan, siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk mati. Kita harus mati dalam kondisi yang siap, entah bagaimanapun cara kematian kita. Demikian juga ajaran gereja ortodok tentang kerajaan 1000 tahun. Gereja ortodok tidak pernah memaknai arti 1000 tahun ini di dalam kitab Wahyu pasal 20 sebagai sesuatu yang harafiah, durasinya 1000 tahun di masa yang akan datang. Tidak. 1000 tahun bagi gereja ortodok adalah suatu durasi yang lama di mana Kristus memerintah. Bukan 1000 tahun secara literal. Jadi kalau kita baca, dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini bukan sesuatu kejadian yang nanti di masa yang akan datang, belum terjadi sekarang,
dengan durasi 1000 tahun. Tidak semacam itu. Karena di dalam Alkitab pun dikatakan siapapun yang mati di dalam Kristus, dia hidup walaupun sudah mati. Jadi kalau bicara untuk memandang ayat ini bukan berarti ada suatu di masa yang akan datang ada kebangkitan orang mati, kemudian ada yang namanya kerajaan 1000 tahun dan seterusnya. Tidak seperti itu. Yang mana nanti masalah tentang kerajaan 1000 tahun akan lebih jelas dijelaskan oleh Pak Diki Gadas di sesi kedua. Oleh karena itu, semua orang-orang ortodoks sudah dipersiapkan bahwa antikristus itu ada, pasti ada, dan hadapilah antikristus apapun bentuknya. Ini adalah suatu nubuatan yang akan berulang-ulang terjadi. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 2:18, antikristus sudah ada dan akan muncul kembali. Coba saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ada seorang antikristus yang akan datang. Sekarang, di zaman Rasul Yohanes nulis, telah bangkit banyak antikristus. Jadi di zaman Rasul Yohanes masih hidup, sudah ada antikristus, tapi nanti akan datang seorang antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang berakhir. Jadi antikristus atau Dajjal, Mesiha Dagala, Dajjal dalam bahasa Arab itu dari bahasa Aramaik, Mesiha Dagala, antikristus, itu sudah ada sejak zaman para rasul dan akan berulang lagi. Di zaman rasul-rasul terjadi antikristus, pembantaian orang-orang Kristen, dan di zaman berikutnya akan muncul lagi dan akan muncul lagi. Oleh karena itu, kita semua harus siap menghadapi ini. Ini, ciri-ciri khas antikristus adalah roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Kelompok yang tidak percaya Yesus, yang anti dan benci Yesus, yang ingin membunuh pengikut Yesus, yang muncul di abad berapapun, itulah roh antikristus. Tidak terkecuali di zaman hari ini. Jadi barang siapa, kelompok siapa yang kita lihat saksikan di hari ini, benci dengan Yesus, benci dengan pengikut Yesus, ingin mempersekusi dan membinasakan orang-orang Kristen, dialah orang yang kesusupan roh antikristus. Itulah, gak usah nyari-nyari. Indikasinya udah jelas. Siapa yang menolak Yesus sebagai firman Allah yang nusul menjadi manusia, dialah antikristus. Nah, mengenai kode 66, saya pernah berdebat dengan kelompok orang-orang dari kelompok aliran Pentakosta. Dia mempertanyakan, siapa yang dimaksud 66? Loh, 66 itu sudah ada di dalam nubuatan. Semua bapak-bapak gereja menjelaskan berdasarkan historis kode 66 itu kodenya Nero. Nero ditulis dengan kode 666, Sandi. Tapi, sekalipun Nero yang dimaksud di dalam 666 di dalam tulisan bapak-bapak gereja, akan muncul antikristus lain di masa yang akan datang. Jadi bukan berarti 66 itu tidak ada yang, belum ada orang yang sudah ada. Kalau kita baca tulisannya bapak-bapak gereja, 66 yang ditulis di dalam yang ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu itu adalah Nero. Dan setelah Nero di tahun 60-an ada dan habis meninggal, akan muncul Nero-Nero yang lain seperti pembantaian kebangkitan Islam, pembantaian orang-orang Kristen, atau mungkin kelompok seperti Lenin, Stalin yang sangat benci sama Kristen, dapat dikategorikan mereka adalah Nero-Nero yang muncul di berbagai zaman. Nah, mengenai rapture, saya percaya, gereja Ortodoks percaya rapture, tapi dalam pengertian satu kali untuk semua makhluk. Tidak ada jalan keluar atau semacam dispensasi bahwa orang-orang tertentu akan dihindarkan dari suatu aniaya, disembunyikan, mendapat perlakuan khusus. Tidak ada. Rapture itu akan ada di akhir zaman satu kali untuk semua orang. Untuk semua menghadap pengadilan tahta Kristus. Jadi tidak percaya dispensasi. Siapapun orang Kristen, persiapkan dirimu untuk menghadapi aniaya. Kamu akan dibunuh dan orang yang membunuhmu menyangka mereka sedang berbakti kepada Allah. Persiapkan dirimu untuk mengalami aniaya besar. Barang siapa yang mati, bertahan sampai akhir, berbahagia. Ini doktrin ortodok. Kita tidak pernah mempersiapkan dalam istilah saya itu teologi PHP. Mengajarkan suatu harapan-harapan kita bisa dihindarkan dari masalah yang besar. Enggak.
semua jemaat ortodok dipersiapkan untuk menghadapi masa aniaya besar. Oleh karena itu, yang saya lihat di dalam beberapa kelompok kekristenan, ini yang terjadi di dalam pendoa syafaat saya sendiri. Saya punya pendoa syafaat dari Katolik, dari orang-orang Protestan, termasuk kelompok-kelompok gereja karismatik Pentakosta. Nah, perdebatan eskatologi ini saya temui di kelompok-kelompok pendoa syafaat saya sendiri dari kelompok Pentakosta karismatik. Karena mereka over spiritual, ngeroh. Dia yang pertama kali didengarkan itu apa yang penglihatan, pendengaran, setelah mereka mendapatkan suara-suara hal gaib, baru dicari-carikan ayatnya. Nah, saya sampai pernah berdebat beberapa saat yang lalu dengan pendoa-pendoa syafaat saya dari kelompok Pentakosta karismatik. Bukan dibalik ayat yang menjadi panglima penuntun kita, tetapi karunia-karunia hal-hal yang bersifat mistik ini, jika dapat suara, penglihatan, dan sebagainya, baru dicari-carikan ayatnya. Aku bilang metodenya ini keliru. Bukan karunia yang menentukan makna ayat-ayat Alkitab, tapi kita harus belajar ayat-ayat Alkitab untuk kita bisa memahami yang sebenarnya. Karena akhir zaman ini sudah diajarkan dan direnungkan gereja sejak masa kuno, bukan sesuatu yang baru. Asumsi dari kelompok-kelompok Pentakosta karismatik diajarkan, ini baiknya mereka mengajarkan supaya kita seyogyanya hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya dijanjikan sesaat sebelum menghadapi masuk masa aniaya besar, tribulasi itu artinya masa aniaya besar, kita bisa diangkat diam-diam seperti Henokh, Elia, dan Yesus. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi pertanyaan pada waktu saya berdebat dengan pendoa syafaat saya sendiri dari kelompok Pentakosta karismatik, saya tanya, apa bisa kita memiliki tingkat spiritual setara dengan Henokh dan Elia di perjanjian lama, atau setingkat dengan Yesus di perjanjian baru? Apakah kita bisa? Saya coba mengingatkan, tolong Bu ya, jangan sombong lah. Jangankan seperti Henokh dan Elia yang terangkat ke surga. Seperti Musa pun saya tidak bisa. Jangankan seperti Yesus, seperti Petrus dan Paulus pun saya tidak berani mengatakan bahwa totalitas pelayanan saya, tingkat kerohanian saya, kesalahan hidup saya seperti rasul-rasul. Saya tidak berani ngomong seperti itu. Oleh karena itu, adanya jalan keluar atau dispensasi, rapture sebelum tribulasi, menurut pandangan ortodok, yang lebih tepat menurut bahasa saya sendiri, ini bagi kami orang-orang ortodok ini eskatologi PHP, jadi pemberi harapan yang tidak pasti. Nah, seluruh contoh-contoh pahlawan iman Kristen yang totalitas pelayanannya, kesalehan hidupnya, kekudusannya, mujizatnya luar biasa, semua mati syahid. Lah bagaimana dengan saya yang nggak ada seujung kukunya para rasul ini? Oleh karena itu, pada waktu saya berdebat mengenai rapture, ada suatu informasi yang membuat saya menjadi kaget. Karena pendoa syafaat ini yang berdebat dengan saya, dia mengatakan, di dalam pandangannya dia, di saat Antikristus itu muncul nanti, Roh Kudus akan diangkat dan tidak bekerja di bumi. What? Roh Kudus diam dan tidak bisa ngapa-ngapain karena seluruh dunia akan dikuasai Antikristus. What? Kok bisa Roh Kudus diam dan tidak bekerja? Antikristus pasti dinubuatkan. Tapi Antikristus mau bekerja seperti apapun, Roh Kudus tetap bekerja. Karena di Wahyu pasal 11, di tengah-tengah penindasan dan pembantaian orang Kristen, ada muncul 2 orang saksi dengan begitu banyak mujizat dan banyak pertobatan. Artinya di tengah-tengah penindasan dan aniaya pembantaian orang Kristen, Tuhan juga turut bekerja. Tidak pernah masuk di dalam otak saya, Roh Kudus tidak bekerja diem dan membiarkan semuanya berjalan sesukanya Antikristus. Nah, seperti itu. Rami. Kalau sampai Roh Kudus diangkat dan diem dan tidak berbuat apa-apa, berarti ada waktu di mana Roh Kudus Allah tidak mengontrol dunia. What? Ini ajaran yang menurut saya ini sesuatu yang mengganggu pikiran saya waktu itu saya berdebat. Saya bilang keliru.
Tidak pernah sedetik pun Allah tidak memiliki kedaulatan dan mengontrol dunia. Tidak pernah. Di dalam pembantaian aniaya besar pun Tuhan tetap bekerja. Kalau dunia dikuasai antikristus, suatu saat akan dikendalikan oleh antikristus. Iya, sepakat. Tapi andai kata dunia dikuasai antikristus, terus mau kenapa emangnya? So what gitu loh. Andai kata antikristus akan muncul dan memerintah seluruh dunia minggu depan. So what gitu loh. Kita tidak pernah memikirkan dan ketakutan dengan kapanpun antikristus itu muncul. Kita tidak pernah mikir-mikirnya kayak gitu. Karena di dalam ajaran ortodok, kita harus diajarkan hidup benar, ajaran yang benar, menghidupi peribadatan yang benar, dan perilaku yang benar setiap hari. Kita harus memegang ajaran yang rasuli, ajaran yang benar, selalu mengedepankan pola perilaku ibadah kita yang benar. Orang yang memegang ajaran yang benar, pasti suka berdoa, suka puasa, suka ke gereja. Kemudian akan dilihat dalam buah-buah rohnya di dalam perilaku tutur katanya. Setiap hari. Untuk apa? Supaya mempersiapkan kapanpun jemaat ortodok dibantai, dibunuh, atau mati, gak ada masalah. Kapanpun kita mati, kita sudah siap. Kita menunggu kiamat, bukan menanti jalan keluar atau pertolongan di belakang. Dispensasi nggak pernah diajarkan di dalam gereja ortodok. Kita ketakutan menghadapi aniaya besar, kita hidup kudus supaya dapat penyelamatan, pertolongan di jalan pintu belakang. Nggak pernah. Oleh karena itu diajarkan siapapun umat gereja ortodok hidup kudus, hidup benar setiap saat, supaya kapanpun kita dipanggil, entah bagaimanapun cara kita mati, kita siap. Oleh karena itu semua jemaat ortodok dipersiapkan untuk menghadapi aniaya besar. Bukan dipersiapkan untuk dapat jalan keluar, tidak. Oleh karena itu, kalau kita mau kombinasikan tentang eskatologi gereja ortodok, kita sangat dikuasai dalam spirit martyrdom teologi. Teologi kemartiran. Jadi, bukan berarti semua jemaat ortodoks itu pasti siap jadi martir. Ya, enggak. Ini teologinya gereja ortodok. Orang yang anggota gereja ortodok yang hidup dalam dosa, ya saya tahu. Yang kumpul kebo pun saya tahu. Yang channelnya pun di YouTube, Anda nggak sadar kalau dia itu kumpul kebo, saya pun tahu. Tapi ini kan personal. Teologi ortodok mempersiapkan seluruh jemaatnya siap jadi martir kapanpun mati syahid menemui kita. Jadi kita hidup benar, hidup kudus, itu sudah seharusnya. Karena apa? Ini kita harus mempersiapkan kematian kita, kapanpun kita mati, kita harus siap. Karena apapun yang Yesus ucapkan, kami percaya itu akan terjadi. Bagi orang ortodoks, mati sebagai syahid, mati martir, dibunuh, disiksa karena iman kita, itu adalah kebanggaan dan penghormatan tertinggi bagi gereja ortodok. Karena Yesus sudah ngomong, di akhir zaman akan ada pemberontakan, kita akan dibenci, Matius 10:22, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Bukan karena kita pelaku kriminal. Kita akan dibenci, dianiaya karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang yang bertahan dari aniaya dan pembantaian, sampai ke kesudahannya, dia akan selamat. Apa yang diucapkan Yesus ini, kita imani, ini pasti terjadi. Entah terjadi kepada saya apa tidak, kita harus mempersiapkan diri untuk seperti apa yang diucapkan Yesus. Orang akan menyerahkan, nubuatan Yesus yang lain, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Terus, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, orang Kristen akan dikucilkan, dipersekusi, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh orang-orang Kristen, setiap orang yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, akan menyangka penyembelihan orang-orang Kristen ini adalah mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Karena yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Gereja ortodok mengajarkan, hadapi ini, persiapkan dirimu di dalam kebenaran untuk menghadapi kemungkinan ini. Jadi, kita tidak pernah diajarkan untuk cari jalan keluar, nggak ada. Yang diajarkan di dalam gereja ortodok, hadapi apa yang sudah diucapkan oleh Yesus nubuatan. Ini quote-nya gereja ortodok, persiapkanlah dirimu dalam pengakuan iman.
persiapkan dirimu untuk mati syahid. Karena God's thunder is around us, gelegar suara Allah itu ada di sekeliling kita. Ini spiritnya ortodok. Teologi kemartiran. Kita nunggu-nunggu kiamat, jadi martir, malah kebanggaan. Anda kalau mau baca tentang The Art of Martyr, ini bacaan setiap harinya orang-orang ortodok. Bagi yang tekun membaca kisah-kisah para martir. Yang jelas, kisah-kisah para martir dan para pahlawan iman ini pasti dibaca di dalam liturgi. Yang juga seharusnya dibaca setiap hari di saat kita sholat, doa 7 waktu setiap hari. Bahkan kalau kita baca di dalam Sinaksarium, para pahlawan iman itu malah setor nyawa, mengajukan, siapa yang Kristen? Saya. Kamu Kristen, saya bunuhlah kami. Berbondong-bondong setor nyawa. Nggak pernah takut. Nggak pernah takut mati dibunuh demi iman. Dibunuh demi nama Yesus adalah kebanggaan. Itu kehormatan. Itu sukacita. Karena di saat kita menutup mata, kita ketemu dengan juru selamat. Tapi ya kita harus saya jujur bahwa ada juga sih orang-orang ortodok yang takut martir dan jadi murtad. Ya ada juga. Tetapi doktrinnya gereja ortodok, persiapkan dirimu untuk mati syahid. Mati syahid di dalam iman ortodok, kehormatan dan itu sukacita luar biasa. Nah yang jadi masalah begini. Efek pengajaran tentang rapture, bagi yang mempercayai silakan, toh ini juga teori. Ini menimbulkan kebingungan dan keresahan. Kenapa? Dari teori rapture ini muncullah berbagai macam teori-teori susulan yang semakin membuat resah. Contoh, kelompok-kelompok rapture itu banyak yang anti vaksin karena diajarkan vaksin itu menyukseskan programnya antikristus. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang tidak mau divaksin. Bahkan ada beberapa orang yang kelompoknya pendoa syafaat saya, nggak jauh-jauh, dia di PHK. PHK karena tidak mau vaksin. Ada yang bisnisnya di luar pulau, hampir bangkrut karena dia tidak bisa keluar pulau karena tidak punya surat vaksin. Ini dampaknya. Bahkan yang pada waktu saya berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang anti vaksin, timbul suatu kisah-kisah yang aneh bahwa sudah ditemukan chip sebesar virus. Aku bilang, what? Virus itu ukurannya 20 atau paling besar sekitar 250 nanometer. Itu ukuran yang lebih kecil dari gelombang cahaya. Sehingga virus tidak bisa dilihat oleh mata. Karena apa? Dia lebih kecil dari gelombang cahaya. Bagaimana bisa membuat suatu chip yang lebih kecil dari gelombang cahaya? Andai kata ini pun juga bisa dibuat manusia, untuk ukuran partikel sekecil ini akan keluar lewat kencing. Terus dia ngomong oh enggak seperti itu, nanti akan canggih. Kamu bisa ngomong seperti itu, apa kamu sudah lihat chipnya sebesar yang lebih kecil dari cahaya? Ya enggak, artinya semua ini asumsi-asumsi, cita-cita hoax yang disebarkan kemana-mana, menimbulkan kepanikan, sampai beberapa orang PHK, beberapa orang yang punya bisnis di luar pulau, hampir bangkrut karena dia tidak bisa mengontrol perusahaannya. Kenapa? Terkendala karena masalah vaksin. Bahkan salah satu orang pendoa saya menunggu-nunggu. Dia berdoa nunggu-nunggu karena dia mengatakan menurut perhitungannya, rapture menurut perhitungan dia dan kelompoknya itu kira-kira 2023 dan 2024. Saya coba geleng-geleng, ya ampun. Kok bisa? Semua asumsi-asumsi ini nggak ada buktinya. Artinya apa? Kita masuk ke dalam suatu kancah arena untuk mengembangkan imajinasi masing-masing. Vaksin antikris saya sudah booster 3 kali. Ada bahkan informasi tentang akhir zaman ini dikembangkan menjadi kalau Jokowi adalah bagian pendukung antikristus. Karena Jokowi sudah tanda tangan kontrak, ini yang saya dengar dari pendoa syafaat saya dari kelompok karismatik. Karena Jokowi sudah tanda tangan kontrak mengikuti kelompok antikristus, maka kita tidak boleh mendukung Jokowi, maka dukunglah Anies Baswedan. Aku bilang, ya ampun, sampai seperti ini cara berpikir mereka. Saya geleng-geleng, ya ampun. Sampai saya mendebat. Andai kata Jokowi lah antikristus yang sesungguhnya, so what gitu. Memangnya kalau Jokowi antikristus, kenapa memangnya? Gereja ortodok, anggota ortodok tidak pernah takut kapanpun antikristus memimpin. Yang dipersiapkan di dalam gereja ortodok, persiapkan hidup kudus yang benar setiap hari dan
Kita harus mempersiapkan, preparing our death, mempersiapkan kematian kita. Anak-anak Tuhan menantikan kiamat, tidak pernah menghindari. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Asumsi rapture atau tidak rapture? Kalau misalnya yang terjadi, misalnya anggaplah saya salah, asumsi saya keliru. Saya mempersiapkan hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah, dan ternyata ada rapture. Saya hidup kudus tidak mempersiapkan untuk rapture. Karena memang ini perintah Allah untuk kapanpun kita mati, kita harus siap. Dampaknya apa coba? Kalau kita mengajarkan kepada umat hidup kudus kapanpun, ortodoksi, ortolatri, ortopraksi, andai kata terjadi rapture, dampaknya apa? Ya alhamdulillah malahan. Aku kecelik, alhamdulillah. Kecelikku tuh alhamdulillah malahan. Tapi kalau yang terjadi, ternyata sudah nunggu-nunggu, jengkang-jengking, ternyata tidak ada rapture. Dampak bagi orang-orang yang mempercayai teori PHP ini apa coba? Akan muncul kekecewaan-kekecewaan besar. Ini dampaknya. Jadi oleh karena itu, Gereja Ortodok mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang tersulit. Apa yang tersulit, mati syahid, penindasan, kita dipersiapkan untuk itu. Tidak pernah dipersiapkan untuk rapture. Di dalam pandangan Ortodok tidak ada rapture. Rapture sekali untuk seluruh manusia di akhir zaman, semua akan menghadap tata Kristus. Tidak ada rapture seperti dispensasi itu, tidak pernah ada. Hadapi. Bersama dengan Yesus memberi kekuatan, dibunuh demi nama Yesus, kebanggaan dan kehormatan di dalam iman Ortodok. Contoh, saya mengingatkan pendoa syafaat, dulu kelompok doa mendukung SBY karena ada instruksi dari jaringan doa bangsa untuk mendukung SBY. Dampaknya apa? Di saat SBY memimpin 2 kali muktamar internasional tentang khilafah dan aliran-aliran sesat berkembang luar biasa, bertumbuh seperti jamur di musim hujan di zaman SBY. Sehingga di zaman sekarang kita kesulitan untuk membersihkan penetrasi ajaran-ajaran Islam radikal. Nah sekarang gimana? Kok bisa kalau kamu mengatakan Jokowi itu agennya antikristus, oleh karena itu kita harus mendukung musuhnya Jokowi, siapa? Anies Baswedan. Ini logikanya apa nih? Saya tidak bisa mikir kadang-kadang ketemu dengan orang kayak begitu. Hadapi yang tersulit. Karena kalau kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang paling sulit, andai kata yang terjadi adalah yang mudah, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita mengajarkan sesuatu yang di PHP, teologi PHP, ternyata yang di PHP itu tidak terjadi, hanya PHP aja, hanya janji-janji, akan menimbulkan kekecewaan besar. Nah, saya sadari sekalipun saya punya pandangan seperti ini dari Gereja Ortodok, saya tetap mengakui bahwa ini pun adalah teori Gereja Ortodok, iman doktrinnya Gereja Ortodok. Yang pasti, bagaimana jawaban kepastiannya, kita semua harus menunggu. Jadi saya tidak menganggap bahwa saya yang paling benar, atau kelompok lain yang paling benar. Tidak. Yang bisa saya jawab, untuk tahu yang benar saya atau kamu, kita tunggu dalam hari kiamat. Yang jelas, andai kata kita salah memilih pandangan doktrin, nggak berimbas surga atau neraka, imbasnya cuma, aku kecelik, aku cuma salah perkiraan. Nah, di saat terjadi kecelik, salah perkiraan, apakah Anda siap menghadapi hal semacam itu? Apakah andai kata tidak terjadi rapture, apakah orang-orang yang didoktrinkan rapture siap menghadapi kiamat dan tribulasi apa tidak? Pikirkan ini. Persiapkan yang tersulit. Gereja Ortodok mempersiapkan jemaatnya teologi kemartiran. Tidak pernah menghindari aniaya besar. Mau kapanpun, siapapun nanti Kristus memimpin, siap untuk menghadapi. Terima kasih, saya serahkan untuk Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Gracia. Waktunya pas Pak, 30 menit. Baik saudara sekalian, kita akan lanjut kepada materi